Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Agung Nugraha. NIM 20030150094. Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Kelas PJKR B. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, mari kita ucap puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengerjakan tugas pada malam hari ini. Tak lupa pula saya mengajak untuk mengirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari lembah kegelapan menuju ke alam terang benderang. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan perkembangan fisik motorik pada anak usia dini. Perkembangan fisik motorik pada anak usia dini. Perkembangan motorik berarti perkembangan pengendalian gerakan jasmani melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan otot yang terkoordinasi. Perkembangan tersebut berasal dari perkembangan refleksi dan kegiatan massa yang ada pada waktu lahir. Sebelum perkembangan tersebut terjadi, anak akan tidak berdaya. Kondisi ketidakberdayaan tersebut berubah secara cepat. 4 atau 5 tahun pertama kehidupannya, anak dapat mengendalikan gerakan kasar. Gerakan tersebut melibatkan bagian tubuh yang digunakan untuk berjalan, berlari, berenang, dan sebagainya. Setelah berusia 5 tahun, koordinasi otot-otot tubuhnya semakin baik, yang melibatkan kelompok otot yang lebih kecil yang digunakan untuk menggenggam, melempar, menangkap bola, menulis, dan menggunakan alat. Untuk mengoptimalkan perkembangan fisik motorik anak usia dini, khususnya usia sampai dengan 4 tahun, selain kematangan diperlukan intervensi yang tepat dengan perkembangan anak tersebut. Sebelum kita membahas intervensi, seperti apa yang paling tepat dan paling sesuai untuk mengoptimalkan perkembangan fisik motorik anak usia 4 dengan 4 tahun, marilah kita bahas terlebih dahulu mengenai prinsip perkembangan fisik motorik anak usia sampai dengan 4 tahun. Cara umum mempelajari keterampilan motorik dan hal-hal penting dalam mempelajari keterampilan motorik. Salah satu kontroversi dari keseluruhan perkembangan seorang anak adalah perkembangan fisik secara khusus, yaitu mengenai tinggi badan, berat badan, dan pertumbuhan fisik lainnya yang memang mudah diamati dan dievaluasi. Perbedaan karakteristik fisik pada tiap usia dan pada tiap tingkatan sangat perlu diketahui dan diantisipasi oleh pendidik, baik orang tua maupun guru. Pengetahuan tentang perbedaan pola dan tahapan perkembangan fisik akan sangat membantu para pendidik. Oleh karena itu, pendidik perlu mempertimbangkan proses pertumbuhan dan tahapan tiap anak guna membantu anak mengembangkan dirinya sehingga pendidik dapat menyiapkan pengalaman yang sesuai untuk dirinya dan untuk setiap anak. Meskipun pertumbuhan dan perkembangan fisik juga dipengaruhi oleh faktor keturunan, namun adalah sangat mungkin untuk mengembangkan seluruh garis besar pertumbuhan dan perkembangan fisiknya sesuai dengan yang kebutuhan masing-masing anak tersebut. A. Prinsip perkembangan fisik. Perkembangan fisik anak yang sering dibicarakan adalah pertumbuhan dan perkembangan anak secara normal bagi anak pada usia tertentu. Seperti telah dijelaskan pada kegiatan belajar 1 bahwa perubahan pertumbuhan tubuh anak berlangsung sangat cepat pada tahun pertama setelah kelahirannya. Sesungguhnya, apa yang terjadi pada tubuh dan
faktor-faktor apa saja yang memengaruhi perubahan tersebut. Berikut disampaikan prinsip-prinsip perkembangan fisik. Yang pertama, mempunyai arah. Secara umum, perubahan tubuh berlangsung dari tubuh bagian atas ke tubuh bagian bawah dan menyamping atau dari tengah tubuh ke bagian luar tubuh. 2. Bergerak dari umum ke khusus. Prinsip ini menjelaskan bahwa pertumbuhan dan perkembangan fisik bergerak maju dari yang bersifat umum menuju ke khusus. Gerakan bayi dari gerakan motorik kasar menuju ke gerakan motorik yang halus. Prinsip yang ketiga yaitu pertumbuhan terjadi secara beragam dan terpadu. Beragam di sini dimaksudkan bahwa pertumbuhan berhubungan dengan proses kesiapan dan kematangan yang terjadi dalam setiap individu, dan setiap individu berkembang sesuai dengan dirinya sendiri. Tidak sama antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Selain itu, setiap bagian tubuh memiliki tempo dan kecepatan serta irama pertumbuhan masing-masing. Sedangkan terpadu maksudnya bahwa setiap satu kemampuan atau keterampilan yang dicapai anak tidak hanya ditentukan oleh satu organ tubuh saja, melainkan melibatkan banyak organ dan otot-otot tubuh. Setiap organ atau otot yang terlihat mempunyai kontribusi, saling mempengaruhi dan saling tergantung serta terkait antara satu dengan yang lainnya. Demikian juga pertumbuhan seorang anak tidak hanya ditentukan oleh anak itu sendiri, namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar tubuh anak itu sendiri. Prinsip yang keempat yaitu pertumbuhan berlangsung secara bervariasi. Kecepatan pertumbuhan setiap anak memang berbeda, dan perbedaan ini dapat dilihat dari dua cara, yaitu setiap kecepatan pertumbuhan antara satu anak berbeda dengan anak yang lainnya, dan dalam diri seorang anak terdapat pula perbedaan kecepatan dalam pertumbuhan masing-masing organ tubuh. Yang kelima, pertumbuhan memiliki kecenderungan optimal. Setiap individu akan berusaha untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal, dan setiap organ tubuh akan tumbuh dan berkembang ke arah yang optimal pula. Anak akan berusaha pula untuk berkembang ke arah yang sesuai dengan tingkatan dan usia kemampuannya atau disebut normal. Yang keenam, pertumbuhan berlangsung dalam urutan yang teratur. Pertumbuhan terjadi secara urut dan teratur dengan arah yang cenderung relatif dan diprediksi atau diramalkan. Pola urutan dalam pertumbuhan dapat ditunjukkan atau terjadi pada semua keterampilan anak. Urutan pertumbuhan juga merupakan suatu proses perkembangan yang bersifat alamiah. Walaupun demikian, dalam beberapa perkembangan atau kemampuan menunjukkan bahwa faktor lingkungan anak, faktor keturunan, dan kematangan menjadi dasar perkembangan tertentu. Yang ketujuh, pertumbuhan mengandung bahaya yang potensial. Meskipun pola perkembangan bergerak normal, namun kadangkala pada setiap usia terdapat bahaya pada beberapa bidang perkembangan yang mengganggu pola yang normal. Erikson mengemukakan bahwa perjuangan yang tidak terelakkan yang menandai seluruh pertumbuhan dapat menimbulkan bakat yang benar-benar dapat diandalkan atau masalah yang tidak dapat dijajaki. Beberapa bahaya berasal dari lingkungan sekitar anak, namun ada pula yang berasal dari dalam diri sendiri. Bahaya ini dapat mempengaruhi upaya penyesuaian, baik fisik, psikologis, maupun sosial yang dilakukan anak. Akibatnya, dapat mengubah pola perkembangan sehingga akan dihasilkan suatu daerah yang mendatar yang tidak menghasilkan suatu kemajuan atau menyebabkan kemunduran ke tahap yang lebih rendah. Bila hal ini terjadi, maka anak akan menghadapi masalah penyesuaian
yang dapat disebut penyesuaian yang buruk atau tidak matang. Prinsip yang kedelapan, yakni pertumbuhan seorang anak pada saat tertentu merupakan periode yang kritis untuk perkembangan tertentu. Nah, sedikit saya jelaskan. Periode kritis adalah waktu ketika suatu perkembangan atau kemampuan atau keterampilan sangat baik untuk berkembang. Periode ini sering pula disebut dengan masa peka. Perbedaan individual menjadi sangat penting sehingga seorang pendidik sebaiknya menghindari untuk menentukan harapan atau target secara kaku untuk kemunculan suatu kemampuan fisik dan pertumbuhan tubuh anak. Pertumbuhan setiap anak berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada bangun tubuh, ukuran dan bentuk tubuh, warna rambut, warna mata, warna kulit, kemampuan fisik, dan pada tingkat kematangan fisiknya. Gen sangat menentukan perbedaan ukuran tubuh, bangun tubuh, karakteristik wajah, warna rambut, dan sebagainya. Bagaimanapun, faktor keturunan menentukan hanya potensi dari perkembangan seorang anak, sedangkan proses pertumbuhan serta kematangan tetap harus mempertimbangkan faktor lingkungan, termasuk intervensi yang diberikan pada seorang individu semenjak dalam kandungan. B. Prinsip perkembangan motorik. Perubahan dasar pada tubuh, tinggi, berat, otot-otot, tulang-tulang, sistem saraf, dan hormon-hormon telah kita bahas secara panjang dan lebar. Semua perubahan tersebut dioperasikan atau dijalankan secara bersamaan untuk mempengaruhi bagaimana bayi anak usia 3-4 tahun dan anak-anak muda mampu menggunakan tubuh mereka. Proses ini berhubungan dengan perkembangan motorik otot-otot. Bagi pendidik, yakni orang tua dan guru, perkembangan keterampilan motorik anak menawarkan saat-saat yang benar-benar menakjubkan seperti menyaksikan bayi pertama kali melangkahkan kaki dengan terhuyung-huyung, atau ketika anak usia 3 tahun belajar melangkap bola. Semua anak membutuhkan aktivitas fisik untuk melatih kemampuan otot-otot mereka. Seorang anak akan dapat mengendarai sepeda hanya jika mereka telah dapat menjaga keseimbangan tubuhnya dan mengendalikan kaki serta tangan dan anggota tubuh lainnya. Oleh karenanya, kita akan memerinci perkembangan motorik ini menjadi 2 bagian, yaitu perkembangan motorik kasar atau gross motor development, atau kontrol otot-otot besar, dan perkembangan motorik halus, yakni fine motor development, atau kontrol otot-otot kecil. Perkembangan motorik kasar meliputi penggunaan otot-otot kasar seperti tangan, kaki, dan badan. Sedangkan perkembangan motorik halus meliputi penggunaan otot-otot kecil seperti jari tangan. Kedua macam perkembangan ini memiliki pola yang dapat diprediksi dan diramalkan. Perkembangan motorik selama bayi mengalami kemajuan yang sangat cepat. Kemajuan anak usia 2 tahun dari kemampuan individu yang tidak dapat terkoordinasi dalam menanggapi refleks untuk berjalan, pertama melangkah dan menjelajah keajaiban. Mary M. Shirley melakukan studi pada bayi untuk menunjukkan prediksi urutan perkembangan motorik kasar selama masa bayi. Hasilnya, saya akan menjabarkan sebagai berikut. Pada usia 0 bulan, sikap badan seperti bayi. Usia 1 bulan, mengangkat dagu. Usia 2 bulan, mengangkat dada. Usia 3 bulan, menjangkau benda dan salah menjangkau. Usia 4 bulan, bayi sudah dapat duduk dengan bantuan. Usia 5 bulan, duduk dalam pangkuan dan menggenggam benda. Dan pada usia 6 bulan, bayi sudah dapat duduk dalam kursi yang tinggi dan menggenggam benda yang menjuntai.
Usia 7 bulan, bayi sudah dapat duduk sendiri. Usia 8 bulan, bayi sudah dapat berdiri dengan bantuan. 9 bulan, berdiri sambil berpegangan pada meja. Dan pada usia 10 bulan, si bayi sudah bisa merangkak atau mulai merangkak. Usia 11 bulan, ia mulai berjalan ketika dibimbing atau tita. Usia 12 bulan atau 1 tahun, ia mencari pegangan untuk berdiri pada meja. Usia 13 bulan, menaiki anak tangga secara bertahap. Usia 14 bulan, berdiri sendiri. Dan pada usia 15 bulan, bayi sudah dapat berjalan dengan sendiri. Anak-anak menyenangi latihan keterampilan. Anak akan berdiri pada papan keseimbangan atau menendang bola, mencoba beberapa teknik berbeda sampai menemukan suatu pekerjaan yang benar. Hal ini memberikan rasa percaya diri untuk mengembangkan keterampilan selanjutnya, seperti aktif berinisiatif ketika anak bermain sendiri. Banyak aktivitas permainan yang melibatkan motorik kasar anak yang biasa dilakukan pada lembaga prasekolah. Di antaranya adalah bermain ayunan, memanjat, menggali terowongan di pasir, melempar dan menangkap bola, melompat tali, berjalan lambat pada papan keseimbangan, mengendarai roda 3, meluncur di perosotan, menarik gerobak mainan, mendorong kereta dorong, melukis dengan cat air, berlari di atas rumput, mengetok paku, menggergaji, menanam, dan bermain pasir. Selama aktivitas ini, anak-anak membangun tidak hanya kontrol otot-otot, tetapi juga rasa percaya diri mereka. Anak akan mencapainya jika dia dapat memainkan dengan tubuh mereka sendiri, atau mereka mampu menggunakan tubuh mereka secara bebas. Aktivitas fisik juga mempertinggi rasa ingin tahu. Aktivitas fisik menimbulkan keinginan alamiah anak-anak untuk mengamati benda-benda, menggenggamnya, merasakan, dan membunyikannya secara bersama seperti ini. Oleh karenanya, semua alat dan kegiatan yang akan dilakukan anak disediakan atau difasilitasi dengan memenuhi rasa aman, dan peralatan yang digunakan bersifat sederhana. Kegiatan motorik menantang kreativitas dan imajinasi yang akan merupakan salah satu dari perkembangan mental anak. Dorongan kegiatan fisik merangsang semua proses fisiologis seperti sirkulasi, pernafasan, dan pengeluaran. Kebiasaan makan akan diperbaiki dan kesegaran akan muncul bila aktivitas ini dilakukan anak-anak dengan baik. Selain itu, aktivitas juga memiliki nilai yang akan terlibat di masa mendatang, yaitu mempertinggi emosional, kreatif, dan area intelektual meningkat lebih baik. Studi yang dilakukan mengenai umur dan urutan perkembangan motorik menghasilkan 5 prinsip perkembangan motorik, yakni sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan motorik bergantung pada kematangan otot dan saraf. Gerakan terampil belum dapat dikuasai anak sebelum mekanisme otot anak berkembang optimal. Selain masa kanak-kanak, otot berbelang atau striped muscle atau straighted muscle yang mengandalkan gerakan sukarela berkembang dalam laju yang agak lambat. Sebelum anak cukup matang, tidak mungkin dia memiliki tindakan sukarela yang terkoordinasi. Misalnya, untuk dapat berjalan, maka otot-otot kaki hams sudah siap untuk menopang tubuh, dan anak yang terlibat dengan kemampuan berjalan hams sudah matang. Jika otot dan saraf tersebut belum siap, maka akan sulit bagi untuk anak untuk berjalan. Yang kedua, belajar keterampilan motorik tidak akan terjadi sebelum anak matang. Sebelum sistem saraf dan otot berkembang dengan baik, upaya untuk melatih gerakan terampil bagi anak akan sia-sia.
meskipun bila upaya tersebut diprakarsai oleh anak sendiri. Pelatihan yang dilakukan sebelum kematangan anak mungkin akan menghasilkan beberapa keuntungan sementara. Namun, dalam jangka panjang, pengaruhnya tidak akan berarti atau nihil. Misalnya, anak yang baru berusia 2 tahun sudah dipaksakan untuk belajar menulis, maka usaha tersebut akan sia-sia. Seandainya pun usaha tersebut berhasil, tentu dapat menimbulkan dampak yang kurang baik, terutama terhadap psikologis anak. Yang ketiga, perkembangan motorik mengikuti pola yang dapat diramalkan. Perkembangan motorik mengikuti prinsip arah perkembangan dan pola perkembangan motorik yang dapat diramalkan terbukti dari adanya perubahan kegiatan massal ke kegiatan khusus. Dengan matangnya mekanisme urat saraf, kegiatan massal dapat digantikan dengan kegiatan yang spesifik, dan secara acak, gerakan kasar membuka jalan untuk memperhalus gerakan yang hanya melibatkan otot dan anggota badan yang tepat. Perkembangan sebelumnya melandasi perkembangan berikutnya, dan perkembangan sebelumnya mempengaruhi perkembangan selanjutnya. Atau dengan kata lain, suatu perkembangan bergantung pada perkembangan sebelumnya. 4. Perkembangan motorik dimungkinkan untuk dapat ditentukan. Perkembangan motorik mengikuti pola yang dapat diramalkan. Berdasarkan umur dan rata-rata adalah mungkin untuk menentukan norma bentuk kegiatan motorik berikutnya. Norma tersebut dapat dilakukan oleh pendidik untuk menentukan harapan terhadap suatu kemampuan dan pada usia berapa kemampuan tersebut dapat muncul. Norma ini juga dapat digunakan untuk melihat kenormalan anak. Misalnya, anak usia 15 bulan sudah dapat berjalan sendiri. Apabila ada anak yang berusia 2 tahun belum dapat berjalan, maka anak tersebut dikatakan mengalami kelambatan dan mungkin ada faktor penghambat yang memengaruhinya. 5. Perbedaan individu dalam laju pertumbuhan motorik. Meskipun terdapat pola untuk perkembangan motorik secara umum, namun pada dasarnya setiap individu memiliki laju pertumbuhan yang berbeda. Antara anak satu dengan anak yang lain, kecepatan pertumbuhan setiap anak dipengaruhi banyak faktor, baik dari dalam diri anak itu sendiri maupun faktor keturunan dan faktor lingkungan, turut mempengaruhi laju pertumbuhan motorik seorang anak. Faktor-faktor ini berpengaruh terhadap kecepatan maupun keterlambatannya. Misalnya, 2 anak kembar belum tentu memiliki keterampilan motorik yang selalu sama pada tiap tahapan maupun usianya. Si A mungkin usia 4 tahun sudah dapat menulis dengan sangat baik, sedangkan si B pada usia yang sama belum dapat memegang pensil dengan benar. C. Mengembangkan keterampilan fisik motorik. Pada bagian ini, kita akan membahas cara-cara mengembangkan pertumbuhan fisik motorik anak. Pertumbuhan dan perkembangan fisik berkaitan dengan perkembangan gerakan motorik, yakni perkembangan pengendalian gerakan tubuh melalui yang terkoordinasi antara susunan saraf, otot, otak, dan spinal cord. Perkembangan motorik meliputi motorik kasar dan halus. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Contohnya, kemampuan duduk, menendang, berlari, naik turun tangga, dan sebagainya. Sedangkan motorik halus adalah gerakan yang menggunakan otot-otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. Misalnya, kemampuan memindahkan benda dari tangan, mencoret-coret, menyusun balok, menggunting, menulis, dan sebagainya. Pertumbuhan fisik motorik, mental, sosial, dan emosional
Semuanya terjadi secara bersamaan dalam diri anak. Dalam program di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, aktivitas seperti menari, menggambar, melukis, menempel, dan aktivitas lainnya yang melatih otot-otot akan membantu perkembangan motorik anak. Anak-anak sebaiknya diberikan berbagai kegiatan yang kreatif untuk mengembangkan motorik kasar dan motorik halusnya secara seimbang. Pendidik perlu mengetahui kebutuhan setiap anak untuk mengembangkan otot-otot besar dan kecilnya. Pada setiap tingkatan usia, artinya pendidik memerlukan peralatan yang baik. Namun yang lebih penting lagi adalah sikap yang lebih baik pada tiap tingkatan anak. Sikap yang baik di sini yaitu membiarkan anak mengetahui sesuatu, mencoba berbagai aktivitas motorik kasar dan halus yang sesuai dengan tingkatan usianya. Pertama, alasan pentingnya mengembangkan motorik pada masa anak-anak. Masa anak-anak adalah masa yang seringkali disebut sebagai masa ideal untuk mempelajari keterampilan motorik. Ada beberapa alasan yang mendasari hal tersebut. Di antaranya adalah tubuh anak-anak lebih lentur daripada tubuh remaja atau orang dewasa, sehingga anak-anak lebih mudah untuk menerima pelajaran untuk mengembangkan motoriknya. Yang kedua, anak belum banyak memiliki keterampilan yang akan berbenturan dengan keterampilan yang baru dipelajarinya. Maka bagi anak, mempelajari keterampilan baru akan lebih mudah. Yang ketiga, secara keseluruhan, anak lebih berani pada waktu kecil daripada ketika dia sudah besar. Oleh karenanya, mereka lebih berani mencoba sesuatu yang baru. Keberanian ini akan menimbulkan motivasi yang diperlukan untuk belajar. Alasan yang keempat yakni, anak-anak sangat menyenangi kegiatan yang sifatnya pengulangan. Oleh karenanya, anak-anak akan bersedia mengulangi suatu pelajaran hingga otot-ototnya terlatih untuk melakukan secara efektif. Yang kelima, tanggung jawab dan kewajiban anak lebih kecil daripada tanggung jawabnya ketika mereka semakin besar, sehingga anak-anak memiliki waktu yang lebih banyak untuk belajar, memiliki keterampilan motorik, dan mereka tidak pernah bosan mengulanginya berkali-kali. Nah, saya berikan contoh. Seperti pada saat kita anak-anak, kita menyukai olahraga bertenis meja atau bermain bulu tangkis. Maka, kita akan mempelajarinya tanpa ada rasa jenuh di dalamnya dan mengulang-ulangnya sampai itu menjadi sebuah prestasi ataupun menjadi sebuah kebiasaan yang disenangi. Nah, dalam hal itu keterampilan motorik anak tersebut sudah terlatih. Yang kedua, hal penting dalam mempelajari keterampilan motorik. Keterampilan motorik tidak akan berkembang melalui kematangan saja, tetapi keterampilan ini harus dipelajari. Cara seseorang anak mempelajari keterampilan motorik akan diuraikan pada bahasan berikut. Ada beberapa hal penting dalam mempelajari keterampilan motorik. Di antaranya adalah sebagai berikut. A. Kegiatan belajar. Perkembangan keterampilan motorik sangat berkaitan dengan kesiapan belajar anak. Anak yang telah memiliki kesiapan belajar suatu keterampilan motorik akan lebih unggul bila dibandingkan dengan anak yang belum memiliki kesiapan untuk mempelajari keterampilan tersebut. Misalnya, anak yang telah memiliki kesiapan untuk belajar membaca, maka ia akan lebih cepat dapat membaca bila dibandingkan dengan anak yang belum memiliki kesiapan tersebut. Dan kesiapan yang dimiliki oleh setiap anak tidaklah sama. Oleh karenanya, pendidik diharapkan untuk tidak membandingkan antara anak yang satu dengan anak yang lain dalam hal keberhasilannya mempelajari keterampilan motorik. Karena pada dasarnya keterampilan atau kemampuan anak itu berbeda-beda. Ada anak yang unggul dalam pelajaran, tapi dalam kehidupan sehari-hari dia nihil. Ada juga anak yang unggul dalam bidang olahraga, namun di bidang akademik dia tidak mampu. Nah,
Oleh karena itu, kita tidak boleh membandingkan suatu anak, seperti kita tidak membandingkan cara menyelam ikan dan cara berenang monyet, cara memanjat monyet dan cara ikan memanjat pohon, karena itu jelas-jelas berbeda dan tidak dapat dibandingkan. B. Kesempatan belajar. Banyak anak yang sebenarnya telah memiliki kesiapan belajar suatu keterampilan motorik. Namun, karena tidak memiliki kesempatan untuk mempelajarinya, maka anak tersebut tidak mencapai kemampuan tersebut. Hal ini dapat disebabkan karena lingkungan di sekitarnya tidak menyediakan kesempatan belajar, atau karena orang tua atau orang di sekitarnya tidak memberikan anak belajar keterampilan tersebut dengan alasan mereka takut terluka atau takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, seorang anak yang tidak mendapat kesempatan untuk belajar mengendarai sepeda, maka kemungkinan besar dia tidak akan dapat mengendarai sepeda. Oleh karenanya, pendidik sebaiknya memberikan kesempatan seluas-luasnya pada anak untuk mempelajari berbagai keterampilan motorik dengan cara menyediakan sarana dan prasarana yang aman, nyaman, dan memberi dorongan bahwa setiap anak pasti akan dapat melakukannya. C. Kesempatan berpraktik. Untuk mempelajari suatu keterampilan motorik seorang anak, harus memiliki kesempatan untuk mencoba melakukannya atau berpraktik sesuai dengan kebutuhannya. Seorang anak yang tidak diberikan kesempatan untuk mencoba, maka ia tidak akan pernah bisa melakukannya. Jika anak hanya diberi kesempatan untuk melakukan dengan intensitas yang sangat kecil, maka kemungkinan kebiasaan untuk melakukan hal yang salah akan lebih besar. Misalnya keterampilan menggunting yang hanya dilakukan anak sekali saja. Selebihnya, ia hanya melihat model, maka keterampilan mengguntingnya akan sulit untuk memperoleh kemajuan dan kemungkinan besar dia menggunting dengan cara yang salah. Implikasinya adalah pendidik harus selalu memberi kesempatan pada anak melakukan, sehingga pendidik maupun anak itu sendiri dapat mengkoreksi apabila ia melakukan dengan cara yang tidak benar. D. Model yang baik. Dalam mempelajari keterampilan motorik, meniru merupakan hal yang sangat penting, maka agar anak memiliki suatu keterampilan motorik yang baik, dia memerlukan model atau contoh yang baik pula. Maka model memberikan contoh dengan cara yang salah, kemungkinan besar anak akan melakukan keterampilan tersebut dengan cara yang salah pula. Misalnya cara memegang sendok ketika makan. Bila pendidik, dalam hal ini orang tua, memberikan contoh yang tidak benar, maka besar kemungkinan anak akan meniru hal tersebut, dan apabila tidak dikoreksi kebiasaan tersebut akan berlanjut sampai besar. Hal yang dibutuhkan yang kelima adalah bimbingan atau bimbingan. Agar dapat meniru suatu model dengan benar, anak memerlukan bimbingan. Selain itu, bimbingan juga dapat membantu anak memperbaiki suatu kesalahan sehingga kesalahan tersebut tidak terlanjur dipelajari, yang akan membuatnya menjadi lebih sulit untuk diperbaiki. Misalnya, pendidik harus membimbing anak cara makan yang baik sambil memberikan contoh. F. Motivasi. Motivasi belajar sangatlah penting untuk mempertahankan minat anak untuk mempelajari keterampilan motorik. Sumber motivasi umumnya adalah kepuasan pribadi yang diperoleh anak dari kegiatan tersebut, kemandirian dan gengsi yang diperoleh dari kelompok teman sebayanya, serta kompensasi terhadap perasaan kurang mampu dalam bidang lain. Implikasinya adalah pendidik harus menyediakan keterampilan mulai dari yang mudah ke yang sukar atau sederhana ke kompleks, agar anak selalu bisa menyelesaikannya dan tidak membuat anak putus asa karena tidak dapat menyelesaikan tugasnya. G. Keterampilan motorik harus dipelajari secara individu. Keterampilan motorik harus dipelajari secara individu karena tidak ada hal yang bersifat umum dalam keterampilan tangan dan kaki. Setiap keterampilan memiliki perbedaan dan karakteristik tertentu.
sehingga keterampilan tersebut harus dipelajari secara individu. Misalnya, cara melempar bola besar tentu saja berbeda dengan melempar bola kecil. Implikasinya adalah pendidik harus memberi kesempatan pada semua anak untuk mempelajari keterampilan tersebut dan tidak hanya satu atau dua orang saja yang diberi kesempatan untuk mencoba melakukannya. Keterampilan sebaiknya dipelajari satu persatu. Setiap anak mempelajari keterampilan motorik secara serempak, khususnya bila menggunakan kemampuan otot yang sama, maka akan membuatnya menjadi bingung dan keterampilan yang diperoleh anak akan tidak sesuai dengan yang diharapkan, serta terjadi pemborosan waktu dan tenaga. Apabila suatu keterampilan sudah dikuasai, maka keterampilan lain dapat dipelajari dengan lebih fokus. Implikasinya bahwa pendidik memberi latihan secara bertahap dan satu persatu. Misalnya, keterampilan memanjat diberikan terlebih dahulu sampai anak menguasainya. Kemudian, barulah anak diajarkan keterampilan melompat atau sebaliknya. Sebaiknya jangan mengajarkan keterampilan melompat dan memanjat sekaligus. Cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.